Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman dari kelas 2 Usman Afwan. Hari ini Fatur akan membaca dongeng Cindelaras. Raden Putra adalah raja kerajaan Jenggala. Ia didampingi seorang permaisuri yang baik hati serta dermawan. Selain itu, raja juga mempunyai seorang seri yang cantik jelita. Tetapi sayang, ia mempunyai sifat buruk dan pendengki. Melihat sang permaisuri sedang mengandung, sang selir ingin menyingkirkan permaisuri karena tidak ingin bila anaknya lahir kelak akan menggantikan kedudukan Raden Putra. Untuk itu selir Baginda menyusun rencana jahat yang dibantu seorang tabib istana. Suatu hari selir berpura-pura sakit sehingga sang raja memanggil tabib istana. Sang tabib mengatakan bahwa ada orang yang telah racuni minuman Tuan Putri. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri. Baginda menjadi murka terdengar penjelasan tabib itu. Ia segera memerintahkan patih untuk menghukum sang permaisuri. Sang patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke hutan belantara. Tetapi patih yang bijak itu tidak tega melaksanakan perintah raja untuk membunuh sang permaisuri. Tuan Putri tidak perlu khawatir. Hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh, kata patih. Setelah itu ia pergi meninggalkan permaisuri di tengah hutan belantara. Setelah beberapa bulan berada di hutan, sang permaisuri kemudian melahirkan anak yang dikandungnya. Anak bayi itu kemudian diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil ia sudah berteman dengan binatang menghuni hutan tersebut. Suatu hari ketika sedang asik bermain, seekor Raja Wali terbang mendekatinya. Raja Wali itu memberikan sebutir terus yang sedang dicekam kakinya. Raja Wali itu baik sekali. Ia sengaja memberi telur itu kepadaku, kata Cindelaras. Setelah 3 minggu berlalu, telur itu kemudian menetas, namun bukan anak Raja Wali. Ternyata melainkan seekor anak ayam. Cindelaras kemudian memelihara anak itu dengan rajin. Anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang kuat. Tapi ada satu keanehan, bunyi kokok ayam jantan itu sungguh menakjubkan. Kukuruyuk! Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Cindelaras sangat takjub dan segera memperlihatkan pada ibunya. Lalu ibu Cindelaras
menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di tengah hutan ini. Waktu terus berjalan, Cindelaras kemudian ingin sekali menggembara ke kota kerajaan. Setelah diizinkan ibunya, Cindelaras lantas pergi dan ditemani oleh ayam jantan kesayangannya. Ketika dalam perjalanan, Cindelaras dipanggil oleh orang yang sedang menyambung ayam untuk diadu ayam yang dibawanya. Ternyata ayam Cindelaras bertarung dengan perkasa. Hanya dalam waktu singkat ia dengan mudah mengalahkan ayam orang-orang desa itu. Berita kehebatan ayam Cindelaras terdengar dengan cepat hingga sampai ke telinga Raden Putra. Kemudian Raden Putra menyuruh patihnya untuk mengundang Cindelaras. Cindelaras dibawa ke istana kerajaan dan diminta mengadu ayamnya. Namun Cindelaras memberikan satu syarat, jika ayamnya kalah maka ia bersedia kepalanya dipantung. Tetapi jika menang maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelaras. Raden Putra setuju. Tak lama setelah itu ayam raja dan ayam Cindelaras bertarung dengan sengit. Akhirnya, dalam waktu yang singkat, ayam Cindelaras berhasil mengalahkan ayam Tang Raja. Semua menonton bersorak gembira. Sang Baginda tidak ingin kehilangan muka di depan rakyatnya. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda? Cindelaras segera membisikkan sesuatu pada ayam. Cindelaras kemudian berkokok, "Kukuruyu, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan. Atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra." Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Semua orang kaget mendengarnya, termasuk Raja Raden Putra. "Benarkah itu?" tanya Baginda keheranan. "Benar, Baginda. Nama hamba Cindelaras. Ibu hamba adalah Permaisuri Baginda." Bersamaan dengan itu, sang patih menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada Permaisuri. "Aku telah melakukan kesalahan. Aku akan memberikan hukuman yang sepita pada saudaraku karena telah memfitnah Permaisuri," kata Baginda. Akhirnya Raden Putra dan Cindelaras menjemput Permaisuri ke hutan. Mereka kemudian hidup bahagia di istana dan Cindelaras menggantikan ayahnya memerintah negerinya dengan adil bijaksana. Tamat. Wassalamualaikum